Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya pernah mendengar sebuah kajian dari salah seorang, ustadz, yang menjawab dari sebuah pertanyaan bahwa zikir itu bisa dilakukan dengan atau bisa dibarengi dengan ekspresi atau berekspresi. Dan ekspresinya itu bisa menangis, bisa bahagia, bisa bergerak-gerak gitu kan. Tapi gerak-geraknya ini yang nggak ditafsir, nggak dirinci gerak-geraknya seperti apa. Karena yang kalau kita lihat, zikir yang menjadi komentar daripada netizen, itu kan, zikir sambil joget, sambil loncat-loncat gitu kan. Nah, tentu zikir itu tentu adalah ibadah ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ekspresi atau sambil ekspresi atau ekspresi itu sendiri, itu adalah perwujudan daripada, perasaan kita, atau pikiran kita, atau emosi kita yang kita sampaikan, melalui kata-kata, mungkin gerakan atau, mimik wajah gitu, atau disampaikan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Ekspresi itu bisa memberikan pengaruh kepada orang lain yang melihatnya gitu kan. Jadi ada respon balik dari orang yang melihat orang yang berekspresi. Jika ekspresinya sedih, maka eee orang yang melihatnya juga akan ikut ikut sedih. Dan orang yang jika ekspresinya itu bahagia, maka orang juga akan ikut ikut bahagia seperti itu kan. Ya, tergantung konteksnya tentang apa. Tapi di sini kan kita bahas masalah zikir, kayak gitu kan. Kalau ada orang zikirnya syahdu, ya tenang dan tentram, maka orang yang melihatnya juga akan ikut adem ayem gitu kan. Tapi kalau ada yang melihat zikirnya sambil nangis, sambil, terharu, maka dia juga akan ikut terharu, gitu kan. Ya, artinya ekspresi seseorang itu akan memicu daripada ekspresi orang lain juga yang melihatnya, ya dengan ekspresi yang sama. Tapi kalau kita lihat video yang ini ya, video ini, ya ekspresi kita ya justru sebaliknya atau respon kita justru sebaliknya, ya kenapa begini ya? Ya, kok gerakannya aneh ya? Ya justru justru malah, kita akan berpikir seperti itu. Ya, ya kok malah zikir itu gerakannya seperti orang kerasukan, ya, ada yang buka jilbab, ya ada yang gerak-gerak aneh, ya macam silat gitu, ada jungkir balik sambil, mukul-mukul orang gitu kan. Ya, malahan justru ini, ya justru menjatuhkan muruah mereka atau harga diri mereka kalau begitu caranya gitu kan. Ya, ini justru malah, kezoliman yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk untuk orang lain, ya. Eee, tapi sebelum itu nanti kita kembali. Di Turki ada sampai sekarang ada, zikir yang dipadukan dengan, tarian. Ya, ya tariannya seperti yang ada di, video ini. Ya, di mana tarian ini kalau kita lihat, ya normal ya, dan juga indah ya, syahdu. Ya, artinya serentak. Ya, tidak amburadul ya. Ya, artinya serentak, enak dilihat, enak dipandang, seperti itu. Jadi di beberapa tarekat itu melakukan zikir dengan cara, gerak-gerakan seperti ini atau tarian ya, dipadukan dengan sebuah, tarian. Tentu, mereka punya alasan kenapa mereka melakukan, zikir sambil mereka, menari. Eee, ada secara spesifik ya, eee, di Turki juga ada tarian yang disebut dengan tarian sema. Tarian sema itu yang mutar-mutar itu, yang mutar-mutar ya, dia berputar, ya, mereka itu berzikir tapi dibarengi dengan, tarian, ya. Jadi mereka ini adalah, kelompok tarekat Maulawiyah atau pengikut, Al-Imam Jalaluddin Rumi. Ini seorang ulama besar yang mengajarkan bahwa, ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dilakukan dengan, zikir, ya dengan menyebut namanya, tapi bisa juga diekspresikan dengan melalui gerakan-gerakan yang indah, iya. Ya untuk menunjukkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mutar-mutar itu, kadang tangan mutar-mutar ya sambil tangan di atas ya. Sebenarnya ini simbolis saja ya, simbolis. Iya, tangannya menghadap ke atas, ya. Kemudian kadang juga tangannya dikasih begini ya, disatukan. Kalau tangan di atas itu simbolnya seperti mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau sedang menangkap berkah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit gitu kan, ya. Kemudian dirangkul seperti ini simbolis, simbol yang melambangkan bahwa keberkahan itu sudah disalurkan kepada sesama manusia atau kepada manusia yang lainnya. Ya, jadi ini bukan gerakan ibadah ya, sekali lagi ini bukan gerakan, ibadah, tapi ini hanya gerakan simbolis saja, gitu kan. Iya, memiliki makna, gerakan itu memiliki makna. Sama halnya kalau kita takbir, ya. Kalau kita takbir, takbir, Allahu Akbar. Ya, kita angkat kita punya tangan, kita kasih kepalkan sekuat-kuatnya, ya.
Kira-kira ini simbolnya apa ini? Kan kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa muncul tangan? Ini apa ini? Ini melambangkan apa ini? Kenapa muncul tangan? Ya, kenapa harus tangan begini? Apa simbolnya? Gitu kan. Nah, jadi itu sama seperti itu. Ya, artinya gerakan-gerakan kita itu memiliki simbol tertentu, memiliki simbol. Ya, atau memiliki makna yang lain kalau kita kepalkan begini kan artinya ini kekuatan gitu kan. Ini kekuatan. Takbir Allahu Akbar ini kekuatan. Kenapa begini kita boleh lakukan? Ya, sementara gerakan-gerakan yang lainnya yang juga artinya sama memiliki simbol zikir dengan gerakan-gerakan yang lainnya ya dengan makna yang berbeda justru malah menjadi kritikan bagi orang-orang yang artinya belum tahu ilmunya ya belum belum sempat dia pelajari gitu kan. Taunya dia begini saja takbir Allahu Akbar angkat tangan gitu kan. Padahal ada juga trik atau cara lainnya gitu kan. Dan tentu sekali lagi mereka punya alasan. Mereka bukan hanya sekedar menulis dalam kitab-kitab mereka bahwasanya hal itu orang-orang terdahulu atau para pengikut ulama ini melakukannya, tapi mereka juga bisa buktikan secara ilmu pengetahuan, ya bisa dibuktikan, ya ada kajiannya, ada pembahasannya, gitu kan, ya mereka masuk dalam pendekatan ilmu seperti neuroscience, ilmu psikologi, kemudian ilmu fisiologi, mereka masuk di situ. Ya, dan ternyata kalau kita pelajari ilmu-ilmu ini memang kita mendapati memang ada keadaan kita bisa seperti itu. Ya, contohnya misalkan seperti ini, aktivitas gelombang otak gitu kan. Dalam keadaan berputar, otak itu akan memasuki yang namanya gelombang theta dan juga gelombang alfa gitu kan. Ya, gelombang theta. Jadi gelombang ini itu akan memicu reaksi ya membuat seseorang merasakan refleksi, merasakan apa namanya relaksasi yang sangat mendalam, merasakan sebuah ketenangan. Ya kalau kita mungkin ketika berputar mungkin kita dapati diri kita pusing, tapi mereka tidak karena apa? Karena mereka sudah bisa mengontrol gerakan mereka. Ya hasilnya apa? Hasilnya itu membuat mereka lebih khusyuk dalam berzikir. Tapi nanti dicari sendiri tuh definisinya. Ya, gelombang alfa dan gelombang theta. Itu apa kegunaan dan juga manfaatnya gitu kan. eh, orang yang berputar juga itu mereka melepaskan hormon kebahagiaan gitu kan kalau dalam ilmu neuroscience-nya gitu kan. Ya, mereka melepaskan hormon kebahagiaan, ya, hormon-hormon kebahagiaan sehingga apa? Sehingga kalau mereka berputar itu justru malah mereka senang, mereka bahagia. Iya, dan mereka itu tidak akan berhenti karena apa? Karena mereka sedang bahagia. Jadi hormon endorfin, hormon dopamin, ada juga hormon serotonin, ada juga hormon oksitosin gitu kan. Artinya hormon-hormon ini itu akan meningkatkan ketenangan, meningkatkan fokus dan juga meningkatkan kebahagiaan. Jadi kalau dilakukan zikir pada saat itu, ya justru malah lebih lebih berdampak besar kepada diri gitu kan, dibandingkan orang yang zikir sementara banyak pikirannya di kepala, ya pekerjaan, masalah, tetangga, kiri kanan, gitu kan. Tapi kalau perasaannya senang, kemudian ia berzikir justru itu semakin ia merasakan ketenangan, ia semakin merasakan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ia ingat lewat zikir itu. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian eh, orang yang pernah ikut pendidikan profesi guru atau pendidikan guru penggerak, pasti itu ada yang diajarkan tentang mindfulness. Ya, mindfulness itu apa namanya? Meditasi, meditasi mendalam. Jadi dalam kondisi seperti itu, dalam ilmu psikologi disebutkan seperti itu ya. Mereka itu fokus dalam sebuah aktivitas. Ya. Artinya mereka dituntut untuk fokus kepada diri mereka sendiri. Segala pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang bersifatnya duniawi itu dilepaskan semua, gitu kan? Dilepaskan semua. Itu mindfulness itu. Artinya dalam kondisi seperti ini, seseorang yang berzikir pada saat kondisi seperti itu, ya, itu betul-betul nikmat bagi mereka. Karena apa? Karena egonya ia lepas, nafsunya ia lepas, syahwat dunianya ia lepas semuanya. Ya, jadi ketika berzikir pada saat itu enak sekali. Ya. Kemudian ada yang disebutkan dengan apa ya? Gerakan berulang ya. Gerakan berulang kalau kalau sema kan itu gerakannya berulang ya, berputar-putar itu berulang terus. Ya, di sini juga ada kajiannya juga ya dalam sains. Ya, gerakan berulang itu justru malah memberikan stimulasi pada sistem sensor tubuh untuk menjaga keseimbangan otak gitu kan. Karena otak orang-orang berzikir pada saat itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika otak itu menjadi seimbang, ya, dengan titik fokusnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, karena apa? Kan itu tadi kan mereka berputar,
semua masalah duniawi, ya semua pikiran-pikiran, semua masalah-masalah itu keluar semua. Iya, kenapa? Karena otak mereka itu bisa menyeimbangi, ya, ya, eee, segala yang jelek-jelek dibuang, yang di pikirannya hanya atau di otaknya itu hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berzikir ini dalam waktu yang lama itu dapat menciptakan sebuah sensasi kenikmatan. Iya, iya, ada itu istilahnya kayak perasaan kayak tubuh kita lagi seperti keluar gitu kan. Ya kan ada itu kalau kita waktu masih kecil kan kita suka main putar-putar itu, putar-putar kencang-kencang, itu seperti ada yang kayak keluar dari tubuh kita. Ya kalau tidak percaya coba lakukan sekarang. Ya putar sekencang-kencangnya itu pasti ada perasaan seperti itu. Ya, ya jadi itu yang mereka rasakan. Ya. Kemudian perasaan itu Eee, mereka bahasakan seperti melebur, bersatu dengan sesuatu yang sangat sangat besar, gitu kan. Kalau dalam bahasa spiritual tarekat itu seperti bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi tentu, ya ini cuma istilah saja, jangan dipahami secara zahir betul-betul Allah bersatu dengan makhluk itu bagaimana caranya, itu bukan akidah yang benar, gitu kan. Ya, maksudnya itu adalah mereka betul-betul sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ia merasa bahwasanya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, tidak ada yang mengganggu, gitu kan. Iya. Ya jadi karena sensasi ini sangat nikmat, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, ya maka mereka bahasakan saja seperti itu. Iya, menunjukkan bahwasanya kondisi seperti itu tuh betul-betul ada, sensasi seperti itu tuh betul-betul ada, iya. Sama halnya dengan takbir ya, kita kembali lagi di contoh takbir. Orang yang takbir itu ketika ia kepalkan tangannya dalam kondisi rame kan, ada kemudian ada imamnya misalnya misalnya Habib Rizik, dia takbir, Allahu Akbar gitu kan. Kita takbir sekencang-kencangnya, ya itu ada sensasi luar biasa yang kita rasakan, gitu kan. Seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat bulu kuduk kita merinding, air mata kita meleleh. Seperti itu juga yang dirasakan oleh orang yang sedang berzikir tadi itu yang bergerak, yang berputar-putar. Mereka juga merasakan yang seperti itu. Sebagaimana ya kita ketika kita bertakbir sambil kepalkan tangan ini, ya itu ada sensasi seperti itu. Ya, kita sering kita rasakan itu sensasinya adalah takbir Allahu Akbar dengan kepalan tangan. Ya, adapun yang kayak zikir berputar itu kita ya enggak rasakan karena mungkin enggak terbiasa gitu kan. Ya, lanjut ya. Kemudian, dalam kajian ilmiahnya, ada juga yang disebut dengan flow, ya. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya flow. Jadi flow itu adalah sebuah konsep di mana seseorang itu tenggelam dengan aktivitasnya, gitu ya. Dia sangat menikmati dia punya aktivitas, kalau dalam konteks ini kan zikir. Dia nikmati, zikirnya, dia nikmati juga gerakannya, gitu kan. Dalam keadaan zikir dan juga dalam keadaan berputar, ya mereka nikmati ya, gerakan-gerakan itu, maka itu seakan-akan muncul sebuah perasaan bahwasanya, eee, kesadaran mereka terhadap tubuh itu, ya kemudian dan lingkungan sekitar, itu seperti tidak ada, gitu kan. Ya karena apakah saking tenggelamnya dengan zikir dan juga dengan, gerakan yang begitu syahdu, yang begitu, yang begitu nyaman bagi mereka, ya seolah-olah mereka itu perasaannya plong, ya. Perasaan pikiran tentang dunia itu menghilang semua. Ya, sehingga ia merasakan bahwasanya dalam kondisi seperti itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun perasaan tapi jika perasaan itu menghantarkan zikir kita betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita lakukan gitu kan. Iya. Dan itu merupakan kenikmatan sendiri bagi mereka-mereka yang mungkin terbiasa gitu kan. Terbiasa dalam kondisi seperti itu. Dia betul-betul melakukan zikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat cara seperti itu, ya flow, ya apa, mendalami, tenggelam dengan aktivitasnya. Itu salah satu contoh flow yang positif. Tapi ada flow yang lain, ya. Saya, gambarkan saja ya, yang tadi ini kan positif, ini saya gambarkan yang dalam bentuk negatifnya gitu kan, flow, tenggelam, atau sangat menikmati aktivitasnya. Dulu viral di Jepang, seorang anak remaja itu berdiam diri di kamar selama berhari-hari. Ya apa yang dia lakukan? Dia main game, siang malam main game, berhari-hari ia lakukan selama 3 hari. Akhirnya dia lupa makan. Dia lupa makan, akhirnya meninggal, gitu kan? Itu maksudnya apa? Artinya apa? Dia tenggelam dengan permainannya itu sehingga ada yang ia lupakan, gitu kan? Ya itu konteksnya dalam hal yang negatif, ya. Sama dulu waktu kita anak-anak, saking seringnya kita main,
akhirnya lupa makan gitu kan. Akhirnya datang orang tua panggil suruh pulang makan dulu baru main lagi. Sama halnya juga kalau kita bekerja, bekerja terlalu serius, kita senang dengan kita punya pekerjaan, cinta sama kita punya pekerjaan, akhirnya kita juga lupa waktu gitu kan. Ada kondisi-kondisi memang yang seperti seperti itu. Ya, kita kembali ke zikir tadi yang kayak ada orang kesurupan gitu kan. Yang pertama yang ingin saya mau sampaikan bahwa eh, perbedaan metode zikir di berbagai tarekat atau di beberapa tarekat itu memang berbeda-beda ya. Dalam dunia ilmu tasawuf, ya memang ada banyak tarekat-tarekat yang merancang sebuah gerakan jamaah dan juga lafaz-lafaz zikirnya yang mungkin berbeda, ya berbeda urutannya ya berbeda urutannya atau berbeda penempatan lafaznya. Ada lafaz yang memang langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran, ada juga lafaz yang sudah dieksperimenkan oleh para ulama yang mereka padukan, ya gitu kan. Kan ada seperti itu. Nah, itu tasawuf, itu mereka yang yang bertarekat, zikir tarekat. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya ada juga yang mengaku-ngaku sebagai tarekat. Jadi kelihatan seperti tarekat, seperti sufi ternyata bukan. Kelihatan seperti Pak Ustadz atau mengaku-ngaku seperti Pak Ustadz ternyata penipu gitu kan. Mengaku-ngaku seperti kiai ya padahal ya dia penjahat gitu kan. Seperti yang viral-viral di televisi. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku itu orang yang mengaku habaib juga ada. Orang-orang yang mengaku polisi, mengaku tentara itu ada. Ya, jadi orang biasa tertipu dari situ. Ya, orang tertipu saja dari situ. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya yang saya mau sampaikan bahwa ada yang disebut dengan hipnosis massal. Ya, jadi hipnosis massal ini itu seperti ketika ada orang yang berada dalam kelompok tertentu yang melakukan kegiatan yang sama, ya, dia itu bisa mengalami kondisi yang namanya trance. Trance itu kayak kesurupan ringan gitu kan. Kesurupan ringan misalkan contohnya itu kayak setelah keluarganya meninggal kemudian dia tarik-tarik rambut, pukul-pukul apa, itu seperti kesurupan ringan itu. Dia tidak bisa kendalikan dia punya pikiran. Akhirnya dia seperti itu. Ya, ada beberapa orang yang memang memiliki beban mental, beban pikiran, banyak masalahnya, banyak utangnya, artinya semua masalah gitu ya. Ya tertampung di kepala. Ya, ya artinya itu kan mengganggu psikologis mereka, mengganggu pikiran mereka. Ya mereka datanglah di majelis zikir gitu kan. Ya mereka mencoba untuk zikir, ya yang zikir tapi masalahnya masih terbayang-bayang di kepala. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah trans, ya gerakan-gerakannya menjadi tidak tidak terkendali. Ya, seharusnya orang zikir itu ketika zikir hatinya hadir, maka segala pikiran-pikirannya itu keluar. Tapi ada juga orang yang zikir tapi pikiran masalah itu masih ia bawa dalam lantunan zikirnya. Akhirnya itu dilihat sama setan, oh ini ada orang. Akhirnya ditunggangi lah sama jin, sama setan. Ya, akhirnya jadilah mereka ya apa? Seperti kerasukan gitu kan. Ya. Tapi kemungkinan juga ada di antara mereka yang memang ketempelan jin atau memang ada jinnya di dalam tubuh. Ya, kemudian ketika mendengarkan lantunan zikir, ya maka mereka langsung langsung apa? Langsung langsung teriak-teriak gitu kan. Iya, ya seperti orang kerasukan. Jadi mungkin kerasukan betulan yang kayak seperti itu. Ya. Jadi jika seorang percaya bahwa dalam zikir itu dapat membuat menangis, dapat membuat menjerit, dapat membuat orang bergerak liar, artinya dia sudah didoktrin seperti itu. Kalau kamu begini keadaanmu, maka zikirmu berarti berhasil gitu kan. Artinya sudah didoktrin itu di kepala mereka. Ya, akhirnya ketika ia mencoba berzikir, akhirnya dia betul-betul dapat gerakan silatnya, gitu kan. Pokoknya jungkir balik pukul orang, ya. Kemudian kayak orang kesurupan seperti itu. Nah, mereka akan betul-betul mengalami fenomena, fenomena seperti itu karena sudah menjadi keyakinan di benak mereka. Iya. Jadi mereka seperti itu bukan karena zikirnya tapi karena memang beban pikirannya seperti itu. Iya. Eh, Kemudian yang saya mau sampaikan berikutnya bahwa di beberapa daerah itu kan di Indonesia ada memang praktik zikir itu yang bercampur dengan unsur-unsur budaya dan juga unsur-unsur apa namanya sinkretisme gitu kan. Sinkretisme itu contohnya masih percaya dengan makhluk-makhluk halus gitu kan. Iya, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, tapi percaya masih percaya dengan tuyul gitu kan, percaya dengan pocong gitu kan, dan lain sebagainya. Percaya dengan apa namanya pohon keramat, ya mereka begitu sinkretisme gitu kan, ya. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Jadi ketika mereka zikir, ya kemudian
doktrinnya mengatakan bahwasanya kalau zikir itu dapat gerakan spontan, tanda-tanda kerasukan, maka zikirmu itu berhasil, ya maka tentu kita katakan, ya itu tidak ada ajarannya dalam agama Islam yang lurus, gitu kan. Ya percampuran dengan hal-hal mistis seperti itu, kepercayaan-kepercayaan, justru malah itu membuat hati semakin lebih parah ya. Artinya ketakutan justru malah lebih takut sama khayalan mereka dibandingkan lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu ya. Zikir tentu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan penuh ketenangan, zikir dengan penuh kekhusyuan gitu kan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka semua ahli zikir. Ya, mereka zikir, tapi zikir dengan gerakan yang apa? Yang indah, ya tidak berlebihan, apalagi sampai kehilangan kendali ya jelas jelas sahabat Rasulullah tidak melakukan seperti itu karena itu muruahnya yang menjadi menjadi yang menjadi apa namanya? Iya, akan menjadi tercoreng gitu kan. Apalagi orang-orang yang mungkin wataknya itu apa, sifatnya itu kelakuannya itu ya apa, ya wataknya introvert gitu kan istilahnya orang modern sekarang. Artinya tidak banyak gerak, tiba-tiba dalam zikir itu langsung keluar gerakan aneh itu justru malah menjatuhkan ya harga diri dia. Iya, di luar dikenal santun, sopan, nggak neko-neko kata orang Jawa. Tapi ketika zikir justru malah kelihatan gerakan silatnya, gerakan kesurupannya, maka nah itu akan menjatuhkan muruah, gitu kan. Dalam video yang ini, yang apa gerak-gerak ini, ya kita tidak persoalkan zikir sambil geraknya, karena masih ada gerakan bahkan yang mendominasi ya gerakan-gerakan yang masih ada itu masih normal semua gitu kan. Ya masih normal semua. Kita tidak kritik yang itu, tapi kita persoalkan itu tentang keadaan-keadaan yang seperti kesurupan seperti ini ya. Kemudian sampai lepas jilbab, ya orang di sebelahnya diterjang, dipukul-pukul, ya tapi dibiarkan begitu saja. Ini sebenarnya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu wasilah untuk ruqyah, tidak mungkin kan dibiarkan begitu saja. Ya harus ada panitia yang menanganinya gitu kan. Nah, ini juga kita jelaskan video seperti ini untuk memberikan edukasi juga yang bagi mereka yang suka membid'ahkan gitu kan. Ya, artinya jangan melihat ada segelintir yang begitu dalam sebuah majelis zikir, kemudian yang disalahkan itu majelis secara secara umum. Ya dia sapu rata gitu kan padahal kemungkinan gitu kan, kemungkinan orang-orang yang lagi kesurupan itu memang banyak masalahnya. Atau memang mungkin ketempelan jin. Itu saja kemungkinan-kemungkinannya. Ya, atau kemungkinan-kemungkinan apa, pengikut tarekat palsu gitu kan, kan bisa saja seperti itu. Iya, tapi kalau kita, berprasangka baik justru malah kita, cari sisinya yang lebih elok untuk kita kritik, ya. Nah, bukan, apa namanya, menjatuhkan, harga diri orang. Saya kira seperti ini, lama sekali ini video durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.